Shalom semua, puji Tuhan karena kita dapat adakan ibadah online di Taman Muslim Hibah pada kali ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik dan terus diberkati oleh Tuhan. Karena anugerahnya bagi kita kekal untuk selama-lamanya. Jadi, mari kita sama-sama bangkit berdiri, dimanapun Anda berada, kita memuji dan memuliakan Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya bagi setiap diri kita. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh senior pastor kita, Reverend Tram Ipoy. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Petikan firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini terdapat daripada 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang keempat. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita bersama-sama. Baik Anda membacakan di dalam hati Anda. Ayat 1. Aku menasihati para penetua di antara kamu. Aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bahagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan dengan pengabdian diri. Janganlah kamu lakukan seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Memerlukan waktu kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu
masa gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudari yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pokok renungan kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana menjadi gembala yang baik. Ya, tidak ada seorang pun gembala yang baik selain daripada Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus pernah memberitahu kepada Rasul Petrus, dia mengatakan bahwa kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Yaitu akhir daripada buku ataupun Injil Yohanes. Sampai 3 kali dia menyebutkan itu, tetapi Rasul Petrus punya jawaban tidak memuaskan. Dan pada akhirnya dia kembali menyebutkan ataupun menanya Petrus. Barulah Petrus sadar bahwa lebih daripada seorang gembala yang kita pikirkan, yang Tuhan Yesus tuntutkan daripada Petrus. Jadi saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai seorang rasul dan gembala yang sudah punya pengalaman sendiri, di sini Rasul Petrus sekali lagi mengingatkan ataupun perintahkan kepada penatua-penatua ataupun boleh kita katakan gembala-gembala. Di dalam ayat yang pertama dia mengatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Lihat apa yang dikatakan. Dengar apa yang dikatakan Rasul Petrus. Ini adalah karena dia sudah ada pengalaman pribadi yang sangat penting dengan Kristus Yesus. Maka dia mau kongsikan pengalamannya sebagai seorang gembala yang pernah gagah. Dan demikian juga kita sekarang ini. Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pada waktu itu Rasul Petrus pernah, boleh kita katakan, di sekolah Injilnya Yesus Kristus, dalam 3 tahun bersama dengan Yesus, secara praktikal, melihat Yesus mengajar, menyembuh, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Dan dia boleh kita katakan first hand experience, melihat apa yang Yesus pernah lakukan. Maka dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang Kristen di Asia kecil pada waktu itu, supaya penatua-penatua, bisop-bisop, gembala-gembala, diaken pada zaman waktu itu dan juga kepada kita sekarang ini, dia mau kongsikan kepada mereka sehingga dia sanggup mengatakan, aku, kata Petrus, sebagai teman penatua, dia adalah sebagai teman mereka. Dan boleh juga dikatakan teman kepada kita sekarang. Dia kongsikan pengalamannya sebagai seorang yang pernah gagal, pernah menyangka Yesus, dan pandangan dan pemikiran dia tentang sebagai seorang gembala lain daripada apa yang dituntut oleh Yesus sendiri. Dan kalau kita lihat sekarang saudara, kalau di dalam gereja kita ataupun di sekolah Injil kita, ada yang sampai 3 tahun, kalau kita lihat sekarang ada yang sampai 5 tahun sekolah Injil, belum pasti dia akan berjaya menjadi seorang gembala. Dan kita perlu ada praktek. Dan belum pasti kita akan berjaya. Kalau saya sudah 30 lebih tahun di dalam penggembalaan, penginjilan, di dalam pelayanan, saya rasa saya tidak layak sama sekali.
saya banyak kesilapan, banyak kegagalan. Tetapi dengan semua kegagalan, saya mau kongsikan juga bersama dengan gembala-gembala, penatua-penatua, dan juga diaken-diaken, jemaat-jemaat yang ada. Ya, supaya kita menggembalakan domba-domba yang di bawah jagaan kita. Kalau kita sebagai gembala, kita ada jemaat yang kita pelihara. Sama dengan diaken, juga dengan penatua, dan tidak kurang ketua keluarga ataupun ibu-ibu yang tidak ada suami tetapi ada anak di bawah jagaannya. Andalah dikatakan gembala untuk menjaga dan membimbing mereka yang di bawah jagaan Anda. Karena itu saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat sekarang ini 3 tahun tidak cukup, menjadi gembala banyak kegagalan. Jangan putus asa, saudaraku. Belajar dan terus belajar dan berkembang. Jangan tidak mau belajar. Jangan pikir bahwa kamu sudah terbaik. Tetapi ingat, Anda masih banyak kelemahan. Saya banyak kelemahan. Marilah kita bersama-sama di dalam pelayanan ini menggembalakan jemaat, menggembalakan anak-anak di bawah jagaan kita, menggembalakan siapa-siapa yang kita perlu gembalakan, ataupun ada domba-domba yang siap datang di bawah jagaan kita. Tapi ada juga domba-domba yang lari daripada kita karena tidak senang hati dengan kita. Itu biasa, saudara. Kalau Tuhan Yesus sendiri, sehingga anak murid ataupun orang lain lari daripada dia, waktu dia disiksakan, waktu dia mau disalibkan, tidak keheran kita sekarang ini, saudara, gembala-gembala yang sama perjuangan kita sekarang ini. Mungkin kita mau supaya semua orang datang di bawah jagaan kita, tetapi ada yang akan lari. Itu biasa, tapi jangan putus asa. Jom, marilah kita terus melayani dengan setia, dengan semua tenaga, kepandaian, hikmat, kuasa daripada Tuhan, saudara. Jadi yang kedua kita lihat, saudara, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, adalah bagaimana kamu dan saya sebagai seorang gembala prihatin menjadi seorang gembala yang penuh dengan kasih untuk domba-domba yang di bawah jagaan kita. Tetapi masih juga domba-domba rasa tidak puas dengan penggembalaan kita, karena kita ini adalah manusia biasa. Tapi kita berlutut, merendahkan diri di bawah kaki salib, agar Tuhan memberikan hikmat, kepandaian kepada kita untuk menggembalakan domba. Memang ada domba-domba yang lari, tetapi jangan putus asa. Masih menghubungi mereka, masih melayani mereka. Kalaulah mereka betul-betul tidak mau, kita serahkan kepada Tuhan, saudara. Karena mereka adalah di bawah jagaan Tuhan juga. Sebagai alat, kamu dan saya adalah sebagai alat untuk menggembalakan mereka. Marilah kita sama-sama menggembalakan mereka. Jadi seorang gembala yang menggembalakan domba, berusahalah kita memberi makanan yang secukupnya daripada firman Tuhan, saudara. Karena gembala kita ini adalah gembala kawanan kita, kita perlu melayani mereka dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Itu yang kita lihat di dalam ayat yang kedua. Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Sangat sedih ya. Rupanya ada gembala-gembala, penatua pemimpin gereja yang dengan rasa paksa melayani. Di sini Rasul Petrus menasihatkan gembala dan penatua pada waktu itu supaya jangan menggembala dengan keadaan paksa ataupun dengan mencari keuntungan.
Sangat sedih kan kita dengar ada gembala yang mau datang ke kawasan kita. Ya, bagi saya sebagai pemimpin di dalam daerah, kalau orang telefon, gembala telefon, pastor di daerah sana, baguskah gembala gerejanya? Jemaatnya baguskah? Pandaikah pandaikah mereka memberi? Ini Allah gembala yang saya sangat sedih, saudara. Karena pandangan kita sebagai seorang hamba Tuhan sepatutnya tidak mencari baguskah, mampukah mereka memberikan gaji kepada kita. Itu bukan yang kita cari. Yang kita cari adalah melayani domba-domba gereja-gereja jemaat-jemaat yang ada pada diri kita yang tidak mampu, yang tidak pandai, supaya mereka jadi pandai dan menjadi orang yang mampu. Barulah kita lihat bahwa kita adalah gembala yang berjaya. Banyak gereja-gereja yang kita buka bukan karena kita ada, bukan karena dia adalah gereja yang besar. Mula dengan kecil dan kita lihat semuanya berkembang. Kita pergi buka yang lain tempat lagi, mula dengan sedikit dan dia berkembang. Bukan kita pergi mencari gereja yang gereja besar, besar gaji, duitnya banyak, kena mau mendapatkan duit yang banyak, gerejanya ada ikon. Sangat sedih kalau begitulah keadaan kita sebagai seorang gembala. Beberapa gereja yang kita buka, mulanya di bawah pokok kayu, pernah mulanya di ruai yang tidak sepertinya, ataupun ada gereja yang dibuat daripada bambu, atap daun, dan dia berkembang menjadi dindingnya semen, menjadi atapnya adalah espendek, panas, guna kipas, tetapi kita terus melayani mereka. Ada ikon, saudara, ada CD lagi, DVD lagi, dan ada LCD komputer, saudara. Nah, itulah yang kita mau lihat. Daripada tidak mampu menjadi gereja yang mampu. Itulah yang kita mau buktikan pada zaman sekarang ini, saudara. Adakah saya seorang gembala yang boleh membangun ataupun tidak? Ataupun adakah saya seorang gembala yang datang melihat gereja yang besar baru merosakkannya? Sangat sedih kalau begitulah keadaan kita sebagai seorang gembala, saudara. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Apa nih kalimat daripada ayat 2 yang tadi itu. Di mana dia mengatakan, marilah kita melayani dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Berarti, saudara, marilah kita mengambil penguasaan di dalam diri kita untuk melayani domba-domba yang sedang terberai ataupun tercerai sini sana, terpecah. Kita membawa mereka, mempersatukan mereka menjadi jemaat yang tegap dan kuat dan mampu, saudara. Itulah yang kita mau melihat dan menjadi saksi pada yang lain, saudara. Di dalam yang ketiga, di mana kita lihat bahwa janganlah kamu lakukan seolah-olah oleh kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Berarti, saudara, kita ini bukan menjadi orang yang berkuasa sana dan sebagainya, dan sehingga tidak dapat bergerak. Tapi marilah kita menjadi tauladan, menjadi contoh kepada kawanan domba kita. Kita membawakan mereka berjalan dalam iman mereka, sehingga mereka dapat berlatih sendiri dan menjadi saksi di dalam keluarga, dan mereka pun berkembang. Jangan harap pastor lagi. Pastor hanya mengajar dan membimbing, dan Anda harus pergi. Domba-domba harus pergi. Pemimpin-pemimpin harus pergi melayani dan memenangkan banyak jiwa. Luar biasa, saudara. Beberapa gereja saya tak perlu sebut yang kita sudah pergi buka.
daripada hanya berapa sampai begitu ramai orang. Contohnya gereja yang kita buka ini hanya berapa orang saja dan berkembang sampai ratusan. Bukan itu saja, tetapi dia sampai di daerah-daerah yang lain. Bukan saya katakan saya pandai. Saya masih banyak kekurangan. Jadi karena itu saudara, marilah kita sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja, sebagai jemaat bersatu di dalam ladang Tuhan. Dan marilah kita menjadi contoh, ya, contoh di dalam pelayanan kita. Jadi yang terakhir saudara pada pagi hari ini, yaitu di dalam ayat yang keempat. Maka kamu, masa gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Wow, luar biasa. Itu sepatutnya kerinduan, keinginan hati kita untuk menyenangkan hati Kristus. Menyenangkan, meninggikan Yesus Kristus dalam hidup kan. Bukan diri kita saudara, tetapi Yesus Kristus. Supaya kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Saya mendapatkan pingat dari kerjaan. Wah, ada bintang 5 tahun yang lalu. Sebenarnya saya harus terima itu 2 tahun sebelum 5 tahun yang lalu, berarti 7 tahun yang lalu. Saya berpikir, kenapa? Tetapi apabila surat datang lagi, apa sebab-sebabnya kamu tidak mau menerima pingat ini? Nah, saya pikir bukan bahwa, perlu juga untuk menyenangkan hati kerjaan siapa-siapa yang kita harus menyenangkan. Lebih-lebih lagi Tuhan kita mau menyenangkan hati Tuhan, supaya kamu dan saya akan mendapatkan mahkota yang tidak layu. Saya mendapat, Anda sebagai penetua, sebagai diaken, sebagai jemaat tidak kurang. Semua kita akan mendapatkan mahkota saudara. Karena itu saudara yang kukasihi dalam Tuhan, marilah kita bersatu. Jangan hanya memberikan beban itu ataupun berserah kepada gembala ataupun pendeta Anda saja, pastor Anda saja, tetapi marilah kita berganding bahu melayani dan mengembangkan sampai ke tempat-tempat yang lain. Banyak orang di luar sana tidak tahu Tuhan Yesus, dan mereka sedang menuju kepada kehancuran. Siapa yang menggembalakan mereka kalau bukan Anda dan saya saudara? Karena itu saudara, saya tentangkan semua kita ini, memberikan cabaran kepada semua kita sebagai orang Kristen, sebagai pastor, sebagai penetua, diaken dan jemaat. Kamu punya tanggung jawab, aku punya tanggung jawab. Sekarang ini, melihat generasi ini akan hancur, akan hilang kalau kamu dan saya tidak bekerja keras melayani, menggembalakan mereka ini yang di bawah jagaan kita. Jangan heran melihat kita punya jemaat dan melihat kita punya anak, menuju ke tempat, kenapa dia pergi sini, dia punya bapaknya ini dan bapaknya itu, mamanya begitu dalam Tuhan, tetapi kenapa anak hilang? Jadi karena kita adalah seorang gembala di dalam rumah tangga, tidak melakukan tugas kita. Bukan senang. Anak dan cucu itu diberikan Tuhan kepada Anda supaya melayani mereka, menggembalakan mereka. Dan termasuk saya juga, sama-sama kita menggembalakan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saya senang hati melihat ayat-ayat yang telah kita baca, bukan hanya mendorong Anda, tetapi mendorong saya sebagai gembala pada masa ini. 30 lebih tahun melayani sebagai gembala, sebagai pastor, tetapi masih banyak kelemahan. Tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, memanggil namanya. Kadang-kadang kita rasa kecewa, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang takut, yang percaya, yang melakukan kehendaknya. Dia tetap membantu, tetap mencurahkan berkatnya pada waktu Anda memerlukannya.
He will give you ways to come out from your problem. Dia akan memberikan jalan untuk bawa kamu keluar daripada masalah-masalah Anda. Percayalah kepada Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, hamba datang menyerahkan jemaat-jemaat gereja ini. Menyerahkan orang-orang yang mendengarkan firman ini. Kesaksian demi kesaksian firman-Mu, Tuhan yang telah menguat dan meneguh kami. Kami berdoa Tuhan di zaman akhir ini ya Tuhan, banyak nabi palsu yang datang, ajaran-ajaran yang palsu, yang menyesatkan, seperti benar, tetapi tidak benar. Kami berdoa supaya Tuhan menegur kami sebagai seorang gembala, dan tidak akan bertolak ansur dengan ajaran-ajaran palsu, melainkan menegakkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Berkatilah jemaat, berkatilah orang yang percaya, dan bawalah kami untuk memenangkan orang-orang yang di luar sana yang sedang menuju kepada kehancuran, kepada kawanan domba yang dikehendaki Tuhan ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat memberkati bagi kita semua. Saya berharap kita semua akan tetap bertambah teguh di dalam iman dan setia. Sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.